TikTok Indonesia Tolong hapus TikTok Shop, tolong Pak. TikTok Shop larang untuk jualan. Kita bukan affiliate TikTok. Kita adalah seller yang tidak punya produksi. Selain petition, Apakah pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Vivia Widiawati dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 7 Tebo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan TikTok Shop di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa teman-teman simak video berikutnya ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih, TikTok Shop itu termasuk jenis perdagangan apa? Sebelum lanjut ke materi, kita ketahui dulu definisi dari perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Lalu, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk berdagang? Yang pertama, tentunya kita menyiapkan modal usaha. Dan yang kedua, melihat jangkauan pasar. Dan yang terakhir, menyiapkan tenaga kerja. 1. Menyiapkan modal usaha. Modal yang besar diperlukan untuk memulai bisnis offline. Modal ini mulai dari biaya sewa tempat, peralatan, perlengkapan, hingga membayar SDM atau karyawan. Sedangkan menjalankan bisnis online bisa dikatakan gratis loh, sebab dengan menjalankan bisnis online, teman-teman tidak perlu membangun atau menyewa tempat usaha. Dengan memanfaatkan media sosial atau marketplace, teman-teman sudah bisa berjualan secara online loh. 2. Melihat jangkauan pasar. Jangkauan pemasaran untuk bisnis offline jauh lebih sempit. Karena apa? Karena yang lebih banyak mengetahui tentang barang yang dijual hanyalah orang-orang yang tinggal di wilayah toko. Sedangkan, mereka yang berbisnis online akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan customer dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Dan yang terakhir, menyiapkan tenaga kerja. Bisnis offline memerlukan lebih banyak tenaga kerja, terlebih jika baru pertama kali membuka toko, karena ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Sedangkan bisnis online hampir tidak memerlukan banyak tenaga kerja, karena kemungkinan besar segala pekerjaan masih dapat ditangani oleh diri sendiri. Namun, jika orderan menumpuk, maka tentu akan kewalahan jika ditangani sendiri. Kenapa ya pemerintah menghapus TikTok Shop di Indonesia? Yuk kita bahas. TikTok merupakan salah satu aplikasi hiburan menarik yang berisi berbagai jenis video, termasuk tarian, tutorial, komedi, dan konten kreatif lainnya. TikTok saat ini telah memperkenalkan fitur baru yang disebut dengan TikTok Shop, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli online atau e-commerce. TikTok Shop digunakan untuk transaksi dalam penjualan produk di bidang fashion, makanan, kosmetik, dan penawaran jasa. Pada tanggal 4 Oktober 2023, TikTok menghilangkan fitur jual beli pada aplikasinya. Hal tersebut di atas dasar larangan pemerintah Menteri Perdagangan atas jual beli di TikTok Shop di negara ini. TikTok melanggar peraturan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE pada sebuah platform layanan digital. Meskipun TikTok pada dasarnya adalah platform media sosial, namun seharusnya tidak menyediakan fitur transaksi jual beli. Banyak pedagang di pasar yang mengeluhkan kehilangan hampir seluruh pembelinya akibat adanya TikTok Shop. Pengadaan voucher gratis ongkos kirim atau gratong dan potongan harga yang cukup menjanjikan membuat sebagian besar masyarakat beralih dari jual beli konvensional menjadi jual beli digital. Sehingga kegiatan jual beli di pasar konvensional terancam meredup. Banyak penjual dan pekerja terkait dengan TikTok Shop yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka. Namun, dengan adanya penutupan TikTok Shop tersebut, terjadi penyelamatan bagi para pedagang dan UMKM. Regulasi tersebut juga dapat mengurangi jumlah barang impor ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pengusaha UMKM yang menempuh jalur konvensional seharusnya mampu memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari teknologi yang ada, sehingga tidak hanya bergantung pada cara konvensional. Di zaman yang berbasis digital ini, diperlukan pelatihan bagi UMKM agar tetap dapat mengikuti teknologi. Selain itu, berdasarkan akar permasalahan TikTok Shop yang mempengaruhi harga pasar, maka dapat dilakukan filterisasi pada barang impor yang masuk, misalnya penambahan bea cukai. Berikut adalah beberapa bukti data terkait penghapusan TikTok Shop di Indonesia. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mendorong agar pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dalam membatasi produk impor di toko online termasuk TikTok Shop. Dalam hal ini, Teten berkaca dari India dan Amerika Serikat yang berani melarang operasional TikTok. Hal ini diungkapkan Teten saat rapat kerjasama dengan Komisi 6 DPR pada pekan lalu. Inilah, India pun berani menolak TikTok misalnya, kenapa kita enggak? Gitu. Amerika juga melarang TikTok misalnya untuk jualannya boleh, tapi nggak boleh disatukan dengan media sosial. Nah di kita media sosial dia juga jualan. Teten juga mengatakan jika pemerintah perlu mengatur tentang cross-border commerce agar UMKM dalam negeri bisa bersaing di pasar digital Indonesia. Ia melihat jika tidak segera diatur, TikTok berpeluang menciptakan monopoli pasar. Orang belanja di online itu dinavigasi, dipengaruhi oleh perbincangan di media sosial. Nah ini satu. Nah apalagi nanti payment systemnya sama sekarang sedang diusulkan, pembiayaan semua, logistiknya mereka semua, ini namanya monopoli. Saya nggak tahu PKPU juga kurang bunyi ini. Ya saya udah akan ketemu dengan mereka. Sejalan dengan Teten, Kementerian Perdagangan juga akan mengatur proses perdagangan di media sosial atau social commerce untuk mencegah UMKM tidak tumbang. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, social commerce akan berdampak negatif jika tidak diatur dengan jelas. TikTok itu dia social commerce, keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu Pak. Itu kalau nggak diatur, collab Pak, betul. Siapa tadi yang tanya saya tadi? Itu 3 bulan aja tuh, beauty kita nanti ya, collab. Oleh karena itu kami tata. Sosial media, dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Sosial media saja. Kalau mau jadi e-commerce, harus izin lagi. Iya, mau dagang, beda. Gitu. Harus bisa. Zulkifli Hasan menyebut ada 4 usulan yang diatur oleh pemerintah, termasuk media sosial tidak bisa otomatis menjadi e-commerce. Untuk bisa menjadi e-commerce, media sosial harus memiliki izin terpisah. Tim Liputan CNN Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.